Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pada hari ini, hari acara pokok silaturahmi warga Torekot Hidayah Jawa Tengah. Semua organisasi di lingkungan Siddiqiyah mempunyai 3 ciri khas. Ciri khas pertama, silaturahim. Ciri khas kedua, santunan. Ciri khas yang ketiga, sedekah. Disingkat 3S. Silaturahim, santunan, sedekah. Itulah tanda-tanda khusus organisasi di lingkungan Siddiqiyah. Kalau tidak ada tanda-tanda 3 itu, bukan organisasi Siddiqiyah. Di sini saya akan menjelaskan 3 tanda-tanda itu. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, silaturahmi itu diperintah oleh Allah Ta'ala, diperintah oleh Rasulullah. Bagi kaum yang melaksanakan perintah silaturahim, buahnya pertama,
akan diberi usia panjang. Nomor 2, memakmurkan desa atau negara. Bagi yang tidak mau melaksanakan silaturahim, apa konsekuensinya? Yang tidak mau silaturahim, di dalam Al-Quran surat Muhammad ada 3 konsekuensi, ada 3 akibat. Pertama, laknatullah, dilaknati, dikutuk oleh Allah Ta'ala seperti iblis. Begitu beratnya. Nomor 2, hatinya dikopokkan. Hatinya, telinga hati, bukan telinga lahir, ditutup. Bahasa Arabnya asomah. Konsekuensi 3, mata hatinya buta. Masya Allah, kalau sudah 3 itu, kuping kopok, hati, mata hati becek, dan dilaknati oleh Allah. Itu orang yang tidak mau melaksanakan silaturahim. Yang mau melaksanakan diberi usia panjang dan diberi kemakmuran. Yang tidak mau melaksanakan, laknatullah, hatinya becek, kuping hatinya kopok. Ini di dalam Al-Quran surat Muhammad. Mengapa sampai demikian? Mengapa diberi usia panjang dan makmur negaranya? Mengapa kalau tidak melaksanakan dikutuk laknatullah? Dan telinganya kopok, telinga hati, bukan telinga lahir. Dan mata hatinya buta. Mengapa sampai demikian itu? Bisa ditelusuri. Apa sebabnya?
Pertama, diberi usia panjang. Cara memahaminya tidak gampang. Ingatlah, usia manusia itu singkat di dunia ini. Tapi usia dunia miliaran tahun. Ditinjau dari singkatnya usia manusia, mestinya sekarang sudah tidak ada manusia. Tapi kenyataan sampai sekarang, kok masih ada manusia? Kok bisa mengimbangi usia jagat? Ini kenapa? Karena adanya silaturahim. Manusia yang akan datang, orang ratusan tahun, sambungan dari manusia sekarang ini. Manusia sekarang ini sambungan dari usia dari manusia yang dahulu. Manusia dahulu, sekarang ini, dan akhirat manusia satu umat. Disebut dalam Al-Quran, kana nasu ummatan wahidah. Manusia itu satu umat. Baik pun manusia dahulu, manusia sekarang, manusia yang akan datang. Satu umat. Kok bisa mengimbangi usia jagat? Karena ada sambungan. Sambungan itu bahasa Arab silah. Disambung. Makanya usianya panjang. Manusia yang akan datang sambungannya. Manusia sekarang ini. Manusia sekarang ini sambungannya manusia yang dahulu. Tidak akan ada manusia yang akan datang kalau sekarang ini tidak ada manusia yang nyambung. Tidak akan ada sekarang ini manusia kalau tidak ada manusia dahulu. Dan tempat sambungan itu namanya rahim. Rahim. Sila rahim. Apa rahim? Rahim itu tempat untuk menyambung manusia. Dan rahim itu ada di perut wanita-wanita kita. Makanya kalau jaban bayi masak di dalam rahim ibu. Di situ tempatnya bertapa. Jadi makanya ibu itu sampai ada semboyan almar'atu imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Makanya di dalam Thariqah Siddiqiyah saya masukkan dalam 8 kesamaan
sanggup bakti kepada ibu bapak. Karena itu asal kita. Dan orang yang tidak mau silaturahmi, orang yang buta tidak tahu jalan jati dirinya sendiri. Lupa bahwa dirinya itu asalnya dari silaturahim. Nah, ini paling bahaya. Paling bahaya. Makanya dilaknati oleh Allah. Dosa apa saja siksanya akan diserantikan, tidak dikencang nanti di akhirat. Tapi satu dosa menyakitkan hatinya dua orang tua dikenceng, tidak ditunda, dikenceng di dunia. Makanya saya khawatir kepada warga Sintiga ini sampai ada yang menyakitkan hatinya dua orang tua. Walaupun orang tuanya beda agama. Misalnya kita beragama Islam. Orang tua kita yang melahirkan kita beragama Kristen, Hindu, Buddha itu tidak boleh disakiti hatinya. Perintah dalam Al-Quran tetap uskurli wali walidaika. Harus bergaul dengan baik. Jadi saya mencari ciri khas warga. Untuk organisasi itu sulit. Quran semuanya satu Quran saya tolak, hadis saya mutalaah. Jadi cari ciri khas saja untuk organisasi sulitnya bukan main. Akhirnya saya temukan tiga itu. Saya jadikan ciri khas warga Torekot ya organisasi. Kelihatan sepele. Ya. 8 kesanggupan coba. Maka saya meletakkan itu. Pertama, ya, bakti kepada Allah. 2, bakti kepada Rasulullah. 3, bakti kepada dua ibu bapak. Itu jalan kita lahir di dunia ini. Jalan kita. Coba kalau tidak ada kelahiran, apa ada manusia? Ya mengapa kau sampai lupakan jalan sejatinya itu adanya? Di dalam Al-Quran, wa ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysal kabir. Ini perintah Allah dalam Al-Quran kepada orang mukmin. Kalau kita ini merasa sebagai orang mukmin, kita lah yang diperintah. Harus merasakan, harus sadar. Makanya semua harus taat kepada, walaupun beda agama, beda paham, ya dan sebagainya. Baca sendiri dalam surat Muhammad, nanti ayatnya ketemu. Ya, dalam surat Muhammad. Ancaman bagi orang yang tidak mau silaturahmi. Makanya saya dapat undangan untuk datang ke silaturahmi ini. Saya sanggupin.
Karena itu masalah ciri khas organisasi kita. Jangan lupa. Dan lagi harus ya santun. Jangan bengis. Santun. Sedekah ada realisasi dari santun. Begitu pula dermawan. Itu adalah organisasi dermawan, organisasi realisasi dari hati yang santun. Hormat, menghormati, bantu, membantu, tolong, menolong, nasihat, menasihati. Ingat, ciri khas 3 itu saja. Sampai dalam Al-Quran, hadis diterangkan ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir kiamat, fal yukrim jarahu, maka wajib memuliakan tetangganya. Coba. Jadi orang yang tidak memuliakan tetangganya dinilai tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada yaumil akhirat. Begitu berat. Jadi wajib kita itu memuliakan tetangganya. Tetangga lintas rumah, tetangga lintas desa, tetangga lintas kelurahan, tetangga lintas kecamatan, tetangga lintas kabupaten, lintas provinsi, lintas negara. Begitu. Wajib memuliakan tetangganya. Makanya itu yang menjadikan sebab kemakmuran. Jadi jiron yukrim jarohu, jaro itu tetangga. Jangan dimaknani tetangga hanya rumah. Antar rumah itu sempit, paham yang sempit. Jadi tetangganya itu tetangga sampai tingkat internasional. Tetangga negara, tetangga kepulauan, provinsi. Apalagi Indonesia sekarang ini 38 provinsi. Asalnya 34, sekarang 38. Harus baik semuanya. Walaupun orangnya ada yang berbeda paham, berbeda agama, berbeda profesi. Itulah jadi sebab ya. Saya cari ciri khasnya saja, wah sulitnya. Membutuhkan ijtihad beberapa bulan.
Jadi saya membuat 8 kesanggupan itu lebih dari 1 tahun usahanya. Bagaimana? Nah, warga Sidikiyah tinggal meraktekkan, tinggal mengamalkan saja. Jangan hanya ditulis, dibaca, kemudian diamalkan. Muspro, tidak ada artinya apa-apa. Inilah ajaran Torekot Sidikiyah itu. Tidak ada di Sidikiyah ajaran keras itu, tidak ada. Tidak ada. Sampai sekarang ini saya tidak pernah menggunakan istilah bertentangan, perbedaan paham, perbedaan agama, perbedaan paham. Tidak pernah mengadakan pertentangan. Sebab kalau perbedaan itu sama dengan semboyan negara kita. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tunggal maksud. Seperti badan kita ini. Mata beda dengan telinga, telinga beda dengan hidung, hidung beda dengan lesan, otak beda dengan jantung. Tetapi semuanya ini tunggal satu jadi. Nah, itu namanya Bhinneka, beda-beda, Tunggal Ika. Tapi Tunggal Ika satu. Jadi Masya Allah mendalamnya lambang negara kita ini. Sampai lihat di lambang itu. Kan ada rantai. Butir. Butirnya itu ada 2 bentuk. Butir persegi, butir bulat. Jadi kalau punya lambang negara, itu butirnya bulat semuanya, turunkan ganti, keliru itu. Sebab yang persegi itu menunjukkan laki-laki, yang bulat itu menunjukkan perempuan. Laki-laki itu juga dalam Al-Quran disebut hadza. Nah, kalau perempuan disebutkan hadhihi. Nah, ini ya. Jadi ada tok marbutoh tak bulat. Kalau di dunia ini semua laki-laki, tidak ada perempuan, punah, tidak ada manusia. Semua paman bulat, tidak ada yang persegi, tidak laki-laki, punah, tidak ada manusia. Walaupun ada laki-laki, perempuan, tapi tidak bersambung, tidak sila, punah. Jadi makanya itu lambang itu lambang kemanusiaan. Ini harus dihayati, harus didasari. Jangan hanya dibaca saja, diomongkan saja, tapi tidak diamalkan. Memang selama ini Pancasila itu banyak diomongkan, banyak dipidatokan,
tapi kurang contoh. Tidak dimengerti, kurang pengertian, kurang contoh, kurang pengamalan. Jadi kalau diomongkan saja, tapi tidak diamalkan, apa bedanya dengan kaset? Ya. Apa kita senang jadi kaset? Hanya ngomong saja, sampai dalam praktek. Nah, begitulah. Jadi ini sekarang ini kita ini banyak ya. Tujuan negara ini belum sampai, masih jauh. Siapa yang tidak kenal Taman Mini ya, Indonesia Indah? Apa terus mini terus Indonesia? Kewajiban kita semuanya, ya pemerintah, rakyat harus meningkatkan menjadi Taman Raya Indonesia Jaya. Jangan mini terus. Kalau memang kita mempunyai jiwa-jiwa besar, harus kewajiban ditingkatkan. Jadi dari Taman Mini Indonesia Raya menjadi Taman Raya Indonesia Jaya. Nah, inilah nanti untuk memperdamaikan dunia. Sebab di dalam Undang-Undang Dasar Mukadimah ini dunia ini sudah disebut. Alinea pertama sudah disebut bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Bangsa seluruh dunia mempunyai hak merdeka. Bangsa apa saja. Hak merdeka. Hak gaib. Hak fitrah. Hak pemberian anugerah dari Allah. Nah, itu keterangan penyaluran. Wajibnya apa? Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, wajib segala bangsa menghapus penjajahan, bukan menghapus manusianya. Yang dihapus itu sifat penjajahan, sifat tomak, sifat rakus, sifat ingin menang-menang sendiri, sifat ingin menguasai hak orang lain. Itulah ciri khasnya sifat penjajahan. Jadi bukan manusia dihapus. Maka bunyinya penjajahan di atas dunia harus dihapus. Jadi penjajahan itu bukan manusia. Penjajahan itulah yang manusia menjadikan hewan, itu penjajahan itu. Sebab itu sifat di luar pri-kemanusiaan. Makanya di situ disebutkan karena mengapa harus dihapus? Karena tidak sesuai dengan pri-kemanusiaan dan pri-keadilan. Keadilan di mana saja di dunia ini, yang
yang cocok dengan penyajian, tidak ada. Itu dialihkan. Terus alinea terakhir, alimat. Setelah dibersihkan dunia dari penjajahan, banjir yang kelima ikut menertibkan dunia. Dengan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Itu jadi dunia ini disebut dua kali. Dunia bersih, dunia teratur. Nah ini tujuan terakhir negara kita ini. Jadi sekarang ini belum sampai ke situ. Di dalam sendiri belum bersih. Jadi akan ikut membersihkan dunia ini. Dalam diri harus bersih. Betul? Apa membersihkan penyakit, membersihkan pakaian, diubah untuk peceren. Ini tidak boleh. Jadi harus. Inilah usaha. Nah, kalau itu nanti sudah, insya Allah Indonesia ini cita-cita akan menjadi imam perdamaian dunia. Bukan imamnya perusak. Imam perdamaian dunia. Ini warga Sidika harus menginsyafi. Jangan hanya membaca Pancasila, tapi tidak dimengerti kaset. Manusia kok disamakno derajate dengan kaset. Yang mensamakan awake dhewe. Itu cuplikan kecil saja, ya, dari keterangan saja mengenai ciri khasnya organisasi Sidika. Sidika ini butuh fakta bicara, bukan bicara tanpa fakta. Yang bicara ini harus fakta yang bicara, bukan kita. Wujudkan. Kalau bicara tanpa fakta, munafik, pendusta, rekayasa. Berapa kali saya berkata, fakta bicara, bukan bicara tanpa fakta. Contoh fakta bicara. Ya, contoh. Gampang-gampang lima contoh. Apa faktanya kalau ada Tuhan Allah? Diri kita dengan alam semesta. Ini fakta bicara. Gitu. Kalau ingin cari dalilnya, ya diri kita ini, kita asal tidak ada. Termasuk alam semesta tidak ada. Nah, mengapa sekarang ada? Karena ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Yang maha bisa, yang maha kuasa. Jadi diri kita ini, alam semesta ini adalah fakta bicara adanya Allah. Gitu loh. Fakta bicara adanya Allah. Dan kita wajib syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Terima, kita sudah menerima. Menerima mata, menerima telinga, menerima ini.
Jadi kita menghitung apa yang dikasihkan kepada kita saja, walaupun kita usia 500 tahun, menghitung saja tidak mampu. Karena Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau saya melihat itu, sampai bisa menghitung kasih Allah? Tidak bisa. Tahu ngitung rembean, tahu ngitung jangka, tahu ngitung jantung, detik jantung, coba. Diputer terus, mulai lahir terus. Umpamanya nih, prene itu gak balik malah tamat sudah. Nggak pernah ngitung. Pernah ngitung ketep berapa kali. Bagaimana kalau tidak bisa ketep, melek terus. Itu semua satu ketep saja kasih Allah. Pernah ngitung keluar masuk nafas? Bagaimana? Nafas masuk kasih Allah, nafas keluar kasih Allah. Bagaimana nafas keluar gak balik mana, selesai tamat. Ini harus diinsafi, maka disebut Maha Penyayang, Maha Pengasih. Sayangnya Allah tidak bisa dibanding dengan sayang manusia. Kasihnya Allah tidak bisa dibanding dengan kasih manusia. Itu semuanya masuk dalam Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Rasul pernah bersabda, "Idza kataba ahadukum Bismillahirrahmanirrahim wal yumiddir rahman." Kalau kamu nulis Bismillahirrahmanirrahim, panjangkan lafal Rahman. Orang yang tidak paham, nulis saja Bismillahirrahmanirrahim dipanjang selesai. Bukan itu ya. Rahman itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Itu rahasianya Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi perintah Rasul, idza kataba Bismillahirrahmanirrahim fabayyinasin fi. Kalau kamu menulis Bismillahirrahmanirrahim yang jelas huruf sinnya. Nah, wong ahli zahir ngoten. Nulis saya Bismillahirrahmanirrahim sini iki digowedhek nulis. Bukan itu yang dimaksud. Sin itu manusia maknanya. Supaya jelas manusia, supaya jelas mengenai kemanusiaan. Jati diri manusia itu di mana? Itu pelajaran tasawuf tingkat tinggi. Itu. Siapakah manusia itu? Tidak bisa dijawab. Tidak ada yang bisa bilang. Dari mana manusia datang? Kemana manusia pergi? Di mana sekarang manusia? Untuk apa manusia ada? Semuanya itu pertanyaan gaib. Yang bisa menjawab hanya Al-Quran. Kalau kita tidak bisa. Begitulah. Itu tasawuf tingkat tinggi. Jadi kalau ingin tahu nanti ingin belajar tasawuf tingkat tinggi, saya siapkan di sana, di Pacitan, di namanya Padepokan Kuntul Melayang.
sudah jadi. Kalau ingin belajar sholat, hikmah sholat tinggi, belajar sana ke Pelabuhan Ratu, pesantrennya sudah jadi. Ya, itu untuk belajar. Hikmah sholat bukan catatan sembahyang, bukan hikmahnya. Itu belajar sana. Masjid pesantrennya sudah kita bangun sekitar 5 tahun ini, tapi belum saya resmikan. Tapi ke sana itu ya biaya, yang memang tidak punya biaya, yang punya biaya, yang bantu biayai sih melek rono, ngono lho. Alane bantu membantu. Oh, nanti di sana saya paling-paling mengajarkan hanya 4 hari mengajarkan. Insya Allah 4 hari sudah belanger sudah. Jawa di banyak ya. Nah, untuk belajar pesantren Jati Diri Bangsa di sini, saya pelot di sini. Jadi sekarang ini ya sentra pusat Siddiqiyah dunia ini hanya di Indonesia. Yang di luar negeri sudah punah, tidak ada. Dulu ada di kota Bustom, 2 di kota Erbil, Kurdistan. Hanya 2 negara itu. Mursyidnya hanya 1, Taifur bin Isa. Sekarang sudah punah, sudah ribuan tahun. Lebih dari 1000 tahun sudah tidak ada. Jadi alhamdulillah sekarang ini, abad sekarang ini Thariqah Siddiqiyah hanya ada di Indonesia. Di luar negeri tidak ada. Baca sendiri kitab Tanwirul Qulub. Baca sendiri ensiklopedia Islam yang diterbitkan oleh Van Hoven. 7 jilid. Di situ diterangkan hanya di Indonesia. Mursyidnya di Indonesia, ya saya ini sudah disebutkan di dalam buku itu. Tidak ada. Nah kemudian oleh karena di Indonesia ini 48 provinsi. Itu nanti tiap-tiap provinsi ada sentral Siddiqiyah sendiri-sendiri. Tiap-tiap provinsi ada. Jawa Timur, wah itu nanti sentralnya. Tapi Jawa Timur bukan dunia loh ya. Jawa Timur nanti sentralnya itu ya ada di kaki Lawabasi. Kaki itu Gunung Kawi, Gili Suci, Lawang, Malang, Basi Siddiqiyah. Itu singkatan. Ini. Karena sudah saya umumkan dulu, ketika saya ke Gunung Kawi, bahwa Malang saya garis menjadi basisnya Siddiqiyah.
Dan perkembangannya sedikit dimulai dari Gunung Ndarawati, Mantung, Kabupaten Bujon, Kecamatan Bujon, Kabupaten Malang, pertama berkembang. Ya, Gunung Ndarawati. Kabupaten ini ku lain. Kabupaten Malang. Jadi sekarang ini saya mencari. Akan saya makan dulu. Dan sentral nanti. Sentral Torekot Sidikiyah di Jawa Tengah. Yang akan saya tunjuk di kota Semarang. Di kota Semarang, Trimulyo. Ini belum deklarasi, masih berita. Berita. Itu Jawa Tengah. Lain lagi profesi DIY, lain di mana itu di Sumatera, semuanya itu sudah saya pikirkan semuanya ini. Jawa Barat, Jawa Barat ikut itu Bogor, nanti di Tajur Alam Bogor. Di Banten ya juga itu nanti sudah mulai ada reng-rengan, sudah dibangun gapura. Di Banten ini. Bukan di Banten itu ada tempat ulama internasional, Syekh Nawawi. Jadi ini sudah saya pikirkan. Ini demi untuk cinta tanah air Indonesia. Cinta tanah air sejati, bukan cinta rekayasa. Ya. Cinta tanah air sejati. Sampai ya, agama-agama yang agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya saya ajak cinta tanah air, persaudaraan, cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Saya yang mendeklarasikan dan saya yang mendirikan. Yang mendeklarasikan. Saya deklarasikan wonten Mojokerto, Laulan. Dan saya yang melantik di Surabaya. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi organisasi nasional. Saya dengan ikhlas. Saya tidak ingin dipuja. Dan tidak takut dicela. Fakta bicara. Itu ada. Jadi banyak ya. Dai, ustad terbitan banyak itu. Pokoknya saya dalil tampil di TV. Nah, itu banyak itu. Saya menghormati saja. Dengan ustadz karbitan juga. Jadi jangan merasa pinter sendiri, merasa kuasa sendiri, ya. Harus bantu membantu toleransi.
Jadi untuk ya cintaan tanah air, saya ini sudah baca cari-cari referensi. Hampir ada 100 tafsir. Saya baca hadis itu berapa. Baca itu. Jadi dan begitu pula saya ingin ya, menjadi mujaddid, memperbarui rasa periksa karsa wawasan kebangsaan Indonesia. Itu ya yang saya maksud itu. Jadi harus diperbarui wawasannya ini. Kan sudah lama. Nah, seperti itu tadi. Siapa yang tidak kenal Taman Mini, ya? Indonesia indah, tapi itu produk Orde Baru. Nah, ini harus meneruskan menjadi Taman Raya, biar tidak mini terus, ya. Ini kewajiban kita, Begitulah mauidhah saya yang singkat ini, yang padat, mudah-mudahan ya Allah Ta'ala meridhai apa yang saya sampaikan ini. Ya. Walaupun saya ini ya masih belum bisa jalan, sudah hampir 5 tahun ini di kursi roda ini. Tapi kalau mengenai cita tanah air, semangat masih muda. Walaupun di kursi roda, semangatnya masih muda. Anak murid itu semangatnya ini, masa muridnya tinggal keruh. Jadi harus. Baru tidak ada undangan untuk silaturahmi. Saya tidak datang ke sini, muspro. Karena ada undangan di silaturahmi, warga tertentu. Nah, silaturahmi ini ciri khas organisasi kita. Saya datang. Dan besok pagi saya meresmikan masjid di Pokombang. Masjid Pokombang. Begitulah, mudah-mudahan Allah Ta'ala meridhai kepada kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa adil mustaqim. Allahumma zidna wa la tanqisna. Allahumma akrimna wa la tuhinna. Allahumma asirna wa la tu'asir alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatim lana bil Islam bi jahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.